Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan yaitu syarat berdirinya suatu negara dan pentingnya wilayah sebagai ruang hidup bangsa. Sebelumnya kami mohon maaf kalau ada bising di sini karena keadaan jaringan yang tidak baik, jadi kami pindah tempat. Izinkan saya untuk memperkenalkan nama kelompok 9. Untuk yang pertama yaitu ada Herlina Fidianti, yang kedua Fitri Wulandari, dan juga Cynthia Permatasari. Baik, kita menuju ke materi yang pertama, yaitu syarat berdirinya suatu negara. Di situ bisa kita lihat bahwa syarat berdirinya suatu negara yaitu adanya rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Dan itu merupakan sesuai dengan konvensi Montevideo tahun 1993 oleh Mahfud MD yang disebut unsur konstitutif. Dan juga tambahan lainnya yaitu unsur deklaratif atau pengakuan dari negara lain. Bisa kita jabarkan di sini, unsur konstitutifnya yaitu terdiri dari rakyat, wilayah, dan juga pemerintah yang berdaulat. Untuk yang pertama yaitu rakyat. Rakyat itu ada beberapa jenis, teman-teman, yaitu penduduk dan juga bukan penduduk. Bisa kita ketahui, penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau mendiami suatu wilayah negara dalam jangka waktu yang panjang. Berarti kalau bukan penduduk itu orang yang bertempat tinggal atau mendiami suatu wilayah untuk sementara waktu atau dalam jangka waktu yang pendek. Ada juga warga negara dan juga bukan warga negara. Warga negara merupakan orang yang secara hukum itu adalah anggota dari suatu negara. Untuk yang bukan warga negara, mereka itu berada pada suatu negara, tapi secara hukum tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan. Namun mereka itu tunduk pada pemerintahan di mana ia berada. Selanjutnya yang kedua yaitu wilayah. Wilayah dibagi menjadi 3, darat, laut, dan juga udara. Di situ darat, laut, dan juga udara itu memiliki batas-batasan tersendiri yang dijaga ketat. Untuk yang ketiga yaitu pemerintahan yang berdaulat, yaitu keseluruhan badan pengurus negara dan segala organisasi negara. Untuk yang keempat yaitu unsur deklaratifnya, yaitu pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain itu bersifat de jure karena melibatkan hak dan juga kewajiban anggota masyarakat internasional. Bisa kita ketahui ya teman-teman, Indonesia itu terlahir secara de facto tanggal 17 Agustus. Saat proklamasi dan mendapatkan pengakuan secara de jure tanggal 18 Agustus saat disahkannya Undang-Undang 1945. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. B. Pentingnya wilayah sebagai ruang hidup bangsa. Wilayah sebagai ruang hidup bangsa adalah sebuah tempat luas di mana makhluk hidup mendiami tempat tersebut sebagai tempat mereka tinggal untuk menjalankan kehidupannya. Selain rakyat, wilayah juga menjadi salah satu unsur negara yang penting. Suatu negara harus memiliki wilayah dengan batasan Thailand dan Mengapa setiap bangsa memerlukan wilayah sebagai ruang hidup? Karena orang dan tempat tinggal tidak dapat dipisahkan dan merupakan unsur penting sebagai ruang hidup bangsa. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selain itu, negara memiliki batas wilayah dengan negara lain yang ditandai dengan berbagai macam benda. Misalnya,
garis cat, kawat berduri, dan tembok raksasa atau yang lainnya. Batas wilayah perairan dan udara ditentukan dari perjanjian internasional. Namun, pada batas wilayah laut atau perairan ditentukan oleh hukum laut internasional seperti zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas benua, landas kontinen, dan laut pedalaman. Sedangkan batas wilayah udara dibedakan menjadi aliran udara bebas dan aliran kedaulatan udara di atas wilayah negara. Untuk teman-teman, apa ada yang bisa ditanyakan? Ada pertanyaan? Kami tunggu. Kalau ada yang bertanya, boleh ditulis di kolom chat. Baik teman-teman, kalau tidak ada yang bertanya, presentasinya bisa saya akhiri ya. Sekian presentasi dari kelompok 9, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.